Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lu dong buat Jamal dari Dieng dan juga dari Depok biar makin semangat Jamal yang di rumah juga ya. Kita belajar kalau nggak semangat tuh nggak enak, takutnya ketidur-tiduran. Masya Allah buat Jamal yang di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita masih membahas tema yang luar biasa tentang ujian kehilangan, ujian terberat dalam hidup. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah lagi dari guru-guru kita, ada lagi sebuah video tayangan tentang ketakutan anak rantau nih. Ketika tidak bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Ini dia tayangannya. Masya Allah ya ini dia nih ya setiap anak pasti punya rasa takut ini nih. Benar. Ustazah Nada. Gak usah yang jauh-jauh rantau, gak mau merantau terlalu jauh karena takutnya orang tuanya sakit, dia gak bisa ketemu orang tuanya dan akhirnya gak sempat ketemu orang tuanya. Dan saya sampai sekarang ini masih trauma. Ya. Menerima telepon malam-malam jam 12 ke atas. Karena waktu itu dikabarin ayah saya meninggal dunia tuh waktu jam 12 lewat. Jadi setiap trauma kalau ada telepon jam 12 ke atas, aduh astagfirullahaladzim ada apa ini? Jadi kita kayak ketakutan gitu rasanya. Nah tapi bener gak sih? Saya juga rasakan waktu bapaknya tadi meninggal. Iya. Sepatu baru saya. Sepatunya dibawa ke kubur. Ya Allah ini Ustazah Nada izin nih ya. Setelah wafatnya mereka ini apakah benar hikmah dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah menguji seorang anak ini dengan kehilangan orang tuanya. Dan sang anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan dihindari dari yang namanya durhaka kepada orang tuanya. Mau dijawab penjelasannya Ustazah Nada. Izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak ketika kehilangan orang tua, mau nggak mau, siap nggak siap, dia harus merasakan dan dia harus menjalankan tetap kehidupan, melanjutkan semuanya. Ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, satu, Allah ingin melihat bagaimana kekuatan hatinya, bagaimana kesabarannya. Tentu kalau ia memiliki kesabaran, Allah akan menggantinya, Allah akan menyiapkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan kedua, ketika orang tua sudah meninggal dunia, tentu juga itu ujian bagi anak. Apakah anak bisa tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Pernah dikisahkan bahwasannya ada dua kubur yang di dalamnya ini ada jasad terkubur, namun ruhnya ini diumpamakan ruhnya yang satu dalam keadaan yang sangat senang, dalam keadaan yang sangat tenang di alam barzah. Dan yang satunya lagi sedang kesulitan seolah sedang tenggelam dan meminta pertolongan. Kemudian ketika ruh yang sedang kesulitan meminta pertolongan artinya dia mengharapkan bantuan, bertanya kepada ruh yang dalam keadaan tenang di alam kuburnya. Wahai fulan, kenapa kau nikmat, tenang di alam kuburmu? Sementara aku sedang kesusahan, bahkan aku layaknya orang yang tenggelam. Kemudian ruh tersebut mengatakan, oh ya aku tidak perlu kesulitan karena tiap waktu anakku selalu mengirimkan doa untukku. Anakku selalu mengirimkan Fatihah minimal setiap waktu sholatnya sehingga hidupku di alam barzah penuh dengan kedamaian. Lalu apa yang terjadi kepada engkau? Kenapa engkau begitu kesulitan di dalam hidupmu? Mohon maaf di dalam barzahmu. Kemudian apa yang dikatakannya? Aku ketika sudah meninggal dunia, anakku nih mohon maaf boro-boro bisa datang berziarah kubur kepadaku. Lama ia tidak datang berziarah,
Apalagi minimal dia mengirimkan doa untukku, ia jauh dari itu. Anakku melupakanku, anakku tidak berziarah kubur, anakku tidak mengirimkan doa kepadaku, maka inilah yang aku alami di alam barzah. Aku menantikan kiriman doa dari muslim dan muslimah. Dan bukankah ketika kita sudah sholat, kita semuanya sering kita mengucapkan astagfirullahalazim li wali walidayya walahum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Dan ketika itulah orang tua kita yang sudah berada di alam barzah, naudzubillah, seumpama kita lupa, dikhawatirkan mereka di alam barzah sedang menanti-nanti kiriman doa dari kita, menanti-nanti kiriman kebaikan dari kita. Oleh karena itu kita sebagai anak yang masih ada adalah bentuk kita berbakti, gembirakan hatinya, senangi hatinya, pandang wajahnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan menggembirakan hatinya, ridho orang tua. Ridho yang namanya dasar orang tua hati, maka juga akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, ingat, bukan kita melupakannya, bukan kita bahkan tidak mendoakannya. Tentu ini ujian buat kita. Apakah kita bisa menjadi anak yang berbakti dengan cara minimal yaitu kita membacakan doa. Kemudian kita mengirimkan kebaikan-kebaikan. Kita sambung hubungan silaturahim keluarga. Kemudian akur, rukun satu dengan yang lainnya. Jalankan apa yang menjadi pesannya, insya Allah kita menjadi anak yang berbakti. Jadi jamaah sekalian, jamaah. Jamaah. Sedih boleh kehilangan orang tua, tapi jangan berlama-lama. Bisa kita move on dengan cara ingat apa yang menjadi kebahagiaan orang tua. Apa yang menjadi kebanggaan orang tua. Apa yang menjadi pesan orang tua kita jalankan. Insya Allah itulah bentuk berbakti kita kepada mereka keduanya. Jadi lagi masih hidup tentu jangan putus kita berbakti kepada mereka. Apalagi ketika sudah meninggal dunia tentu jangan kita melupakannya. Doa kita sangat bermanfaat, doa kita sangat-sangat dinantikan oleh mereka. Jadi mau orang tua masih ada ataupun orang tua sudah meninggal dunia, tentu ujian bagi anak, bisakah dia menjadi anak yang berbakti keduanya. Insya Allah kalau kita berbakti, kelak nanti di surga kita akan bersama mereka selama-lamanya dalam kebahagiaan dan kenikmatan, keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan lupain orang tua. Tapi saya senang tadi Ustazah Nada, maksudnya gini, pada saat paling enggak minimal sholat 5 waktu. Iya, betul. Setiap sholat 5 waktu itu selesai sholat doain orang tua. Jadi nggak ngerasa afdol Betul. kalau misalnya tanpa baca doa buat orang Iya, tua. betul. Minimal Fatihah habis sholat Iya. fardu, Masya Allah. Masya Allah. Itu ngapain sih jalan-jalan gitu duduk-duduk? Itu dari tadi Enggak. nangis mulu. Ya udah duduk aja, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan. Sebentar, satu lagi dari Depok ya, kalau gitu ya. Ibu izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah dari Majelis Taklim Hakul Yakin, Cipayung, Depok. Ingin bertanya kepada Ustadz Syam. Tanya dong Ustadz. Siap, Boleh Ibu Siti Baik, Khadijah. bismillah. Bagaimana menguatkan jika ada pasangan atau keluarga yang diuji kesehatan oleh Allah sampai dia tidak mampu mencari nafkah, bahkan dia putus asa dan mengakhiri hidupnya. Mohon solusinya Ustadz. Itu Terima aja, kasih. Ibu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Ibu tadi yang nanya sebelah sini. Assalamualaikum Bu, jangan waalaikumsalam. Saya mau jawab assalamualaikum gak enak. Silakan Ustaz Sam dijawab. Tapi guruku Silakan. ada Mas Fadli, penanya serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin.
Ayat ini bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Banyak sekali di antara kita menemukan di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu beserta dengan ujiannya. Di antara hikmahnya adalah agar kita tidak merasa bahwa kita ini orang pertama yang mengalaminya. Nabi SAW ketika mengalami sebuah ujian, Allah turunkan ayat tentang ujian. Nabi SAW ketika menghadapi para sahabat radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, Nabi SAW mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana menghadapi nabi-nabi terdahulu dengan umatnya. Maka mengambil pelajaran dari ayat tadi bahwa ternyata ketika seseorang sakit dia boleh mengeluh. Mengeluhnya kepada siapa? Mengeluh kepada yang bisa menyembuhkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu datangnya dari Allah dan sakit pula datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara pertama agar bisa kita sabar dalam menghadapi sakit, yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk berikhtiar, datang ke dokter, cari obatnya, diperiksa penyakitnya penyakit apa. Maka dengan ikhtiar tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Nabi SAW mengingatkan, bukankah seseorang yang beriman ketika dia tertusuk duri saja di jalan, maka itu sudah menghapuskan dosa-dosanya. Maka mengambil daripada kacamata husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sakit itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Seorang Laila Majnun, ketika Majnun ingin bertemu dengan Laila, dia berpura-pura menjadi seorang yang ikut antrian dalam mengambil makanan. Ketika hendak dibagikan makan oleh Laila, ternyata bukan makanan yang diberikan oleh Laila, melainkan piringnya yang diambil lalu dipecahkan. Semua orang menertawakan melihat daripada Majnun yang berdiri di sana. Wahai Majnun, kasihan sekali engkau, cintamu tertolak. Maka Qais pun tersenyum bahagia. Ditanya, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tidak malu? Kata Qais, itu bukan Laila tidak mencintaiku, melainkan dia menginginkanku kembali antri supaya bisa ketemu lagi. Begitulah cara Allah menguji manusia. Allah senang mendengar doa-doa kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa, hamba yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling kita khawatirkan ketika seseorang berputus asa. Wallahu taala. Jadi kalau misalnya sakit itu jangan ngeluh. Tadi kalau ketusuk duri aja dihapuskan dosa-dosanya, apalagi sakit gitu ya. Ngeluhnya boleh, tapi ngeluhnya kepada yang bisa menyembuhkan, yaitu Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Yang dari Dieng nih, ini dulu deh, ini yang tengah nih Ibu ya. Izin Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fufa Hanim dari Majelis Taklim Rizkiyah Batur Dieng Banjarnegara. Mau Tepuk tangan bertanya dong. Ya, mau bertanya sama pada siapa Ibu? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, iya udah siap dia. Begini Pak Ustadz, Ya. ada seseorang diuji dengan hilangnya rasa setia. Jadi pasangan itu mempunyai idaman lain. Wow. Ustaz Zenada sampai kaget dia nengok Ustaz Zenada apa. Terus Bu, Padahal Ya. si istri sudah sangat setia Nah. dan sudah memberikan semuanya yang dia minta. oh. Dia tidak pernah marah-marah. Tapi kok begitu ya Pak Ustadz? Iya. Bagaimana solusinya? Oh. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mungkin. Kenapa hatiku sama? Sama ya. Masa banget. Duluan dia. Parah banget. Izin kepada semuanya termasuk Sasanada Ustaz Sam. Ya Allah, mau nyanyi langsung diambil dia lagi. Kepada istri yang lagi diuji dari kesetiaan suami terhadapnya. Ketahuilah yang dilakukan istri kepada suami ada 3 kan gini. Kalau ada yang jahat padamu, maka balaslah dia dengan kejahatan tapi setimpal, jangan di atasnya, namanya zalim. Tapi atau berlaku adil samain. Tapi dalam posisi ini jawabannya bukan sama atau zalim, tapi harusnya balas dengan kebaikan. Dia selingkuh, aku selingkuh juga. Sama aja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap pertahankan rumah tangga. Karena bisa jadi suami selingkuh
bukan karena dia mau, tapi bisa jadi dia kena santet. Betul tidak? Kita tetap baik sangka dulu. Iya, bisa jadi. Ya Allah, kayak di pantai dia dengar ceramah. Yang depan ya selonjoran enak. Jamaah, itu yang pertama. Tetap pertahankan. Dan yang kedua, tetap cintai suamimu. Tetap cintai. Dia mau ngambil suamiku, tapi suamiku tetap di saya. Itu kan? Dan yang ketiga, yang harus dicamkan adalah buktikan. Mana mungkin suamiku ulang ke rumahmu. Gula-gulaku. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya. Masya Allah. Oh. Iya. Kalahkan dia. Dengan gula-gula. Diabetes suaminya. Ustaz, dia lebih muda dari saya. Iya. Yang mengambil suamiku muda dari saya. Kalau begitu kalahkan dia dalam segi agama. Wih, mantap. Kalahkan dia dari segi agama. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Maulana. Aduh ya Allah ya Robi, sampai ketarik paha saya rasanya. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya yo. Yang dari sebelah sini bawah nih, kayaknya ada yang penting nih mau disampaikan, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehah dari Majelis Taklim Dari mana, Bu? Rizkiyah. Dari Majelis Taklim Majelis Taklim. Rizkiyah, Rizkiyah. Dieng Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, Baik. tepuk tangan dong. Silakan Ibu Soleha ya. Saleha. Saya mau bertanya sama Ustadz Sam. Awas Bapak ngalingin. Bapak duduk dulu jangan ngalingin. Siap Ibu. Silakan Ustadz Syam. Tuh, dengerin dulu nih pertanyaannya. Begini Tat, Iya, Bu. kan ujian yang Temen akrab. Jadi gini Tat. Wih mantap. Temen akrab soalnya. Silakan Ibu lanjut. Ibu siapa tadi? Ibu dengan Ibu Ibu siapa? Soleha. Solehah. Oh ngaku-ngaku. Iya silakan. Semoga orangnya Solehah Amin. juga. Tat. Amin. Pertanyaannya Ibu. Ayo Bu. Kan ujian yang terberat bagi kita semua adalah tercabutnya rasa nikmat dalam beribadah, tapi itu tidak pernah kita sadari. Mohon Ustadz berikan, Masih panjang ceramahnya. Enggak bukan. Ini dia bertanya sebentar doang. mohon Ustadz Iya. berikan ciri-ciri Ciri-cirinya. orang yang tercabut rasa nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh dibalikin mic ke Ustadz Maulana. Apain Tepuk ke tangan buat saya? Ibu Soleha. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli, penanya serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allahumma arhamna bil Quran. Belum tibakah saatnya bagi mereka yang beriman agar tunduk patuh khusyuk fokus dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat ini menegur bagi mereka yang beribadah tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Seakan-akan ibadah itu hanya untuk melepas kewajibannya saja. Maka diajarkan oleh ilmu-ilmu tasawuf agar apa? Agar kita beribadah itu dengan penuh rasa cinta. Apa itu rasa cinta? Salah satu definisinya adalah cinta itu ketika kamu memberi, kamu merasa sedikit yang engkau beri meskipun kau beri banyak. Dan engkau menerima merasa banyak meskipun yang diberikan oleh yang engkau cintai itu sedikit. Maka beginilah definisi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kita beribadah banyak, kita merasa sedikit. Tapi ketika Allah kasih kepada kita masih sedikit, kita anggap itu adalah sesuatu pemberian yang sangat banyak. Kenapa? Karena saat itu kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang sudah hilang nikmat ibadah? Coba lihat, ada orang sholat pengennya cepat-cepat selesai. Ada orang bulan Ramadan pengennya cepat-cepat habis Ramadannya. Ada orang puasa pengennya cepat-cepat maghrib. Ada orang baca Quran pengennya cepat-cepat khatam. Ada orang sedang mendengarkan ceramah pengennya cepat-cepat selesai ceramahnya. Subhanallah, di antara ciri-cirinya itu pengen cepat-cepat selesai ibadah. Tapi kalau ibadah itu dilakukan dengan penuh rasa cinta, penuh rasa nikmat ibadah, pengennya berlama-lama. Seakan-akan dia bertemu dengan kekasihnya, pengennya lama-lama, nggak pengen cepat-cepat. Kalau orang yang merasakan nikmatnya ibadah, dia bersama dengan yang dicintainya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia pengennya berlama-lama, bukan ibadahnya cepat berlalu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama, tangan buat Ustaz Fadli. Syam. Oke, satu lagi dari Dieng yuk yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Oh yang di atas gantian. Yuk Ibu silakan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mukaromah dari Majelis Taklim Rizkiyah Oke, tepuk tangan buat Umi Mukaromah. Dieng, Batur, Banjarnegara. Iya. Saya mau tanya kepada Ustazah Nada. Enggak laku. Siap, mohon maaf Ustaz. Iya, mohon maaf Siap, Ustaz siap ya. Ibu. Mau Ibu, nanya silakan. Ustazah, Ya. gimana dengan seorang istri yang diuji dengan suaminya yang katanya suaminya udah nggak punya rasa kepada istrinya dan sudah nggak mau ngasih nafkah lahir maupun batin. Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 jam di perjalanan tidur terus. Tidur ya Bu ya? Enggak liatin jalanan katanya. Silakan Ustazah Nada. Ya izin Kak Fadli, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana, Masya Allah. Mungkin karena suaranya masih ada gimana gitu ya. Ya, enggak dasarnya mau punya nyirok dulu Ibu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ketika seorang istri diuji dengan dia merasa rasanya suaminya gak cinta lagi. Atau ada ungkapan dari seorang suami, aku nih udah gak ada rasa sama kamu. Emang kira-kira rasanya apa ya Bu ya? Masya Allah, jamaah. Jamaah. Ini ya perhatikan ya khususnya kepada seorang suami apapun rasa yang ada dalam hati kita. Bagaimanapun cinta berkurangkah atau bahkan bertambah. Bagaimanapun ketika kita, engkau sesungguhnya karena bukan saya. Ketika seorang suami tetap dia punya status sebagai seorang suami maka dia punya kewajibannya adalah memberikan nafkah. Ada rasa, nggak ada rasa, itu urusan nomor 2. Tapi yang pertama kewajiban dia tetap karena dia adalah seorang suami. 1. Kemudian nafkah ini sempurna, nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah makanan, kemudian uang jajan, kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan istri. Itu nafkah lahir. Nafkah batin diantaranya mohon maaf hubungan intim suami istri. Dan hati-hati nih perhatikan, ketika seorang suami memberikan perhatian. Kemudian memberikan kasih sayang. Itu juga termasuk nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri. Termasuk ungkapan-ungkapan baik, kalimat-kalimat yang santun, pujian. Itu juga ungkapan yang dibutuhkan dari seorang istri. Betul apa enggak? Oh betulnya kayaknya pokoknya semangat banget nih ya. Karena memang itu dibutuhkan oleh seorang istri. Jadi perhatikan ya bagi seorang suami ketika ia tetap menjadi seorang suami tetap kewajiban nafkah lahir batin. Dan perhatikan jangan gampang wahai seorang suami apa yang kau rasa di dalam hati meskipun mungkin ada sedikit pengurangan jangan kau mudah mengucapkan kepada seorang istri aku udah gak ada rasa sama kamu nih aku udah gak cinta sama kamu hati-hati kenapa karena mohon maaf wanita mudah terluka jadi hati-hati kalau sekiranya memang sudah kurang memang ada
memang tidak ada kecocokan, dia punya orang tua, ia punya keluarga, maka bicara baik-baik dan antarkanlah kepada keluarga dengan yang baik-baik. Betul. Karena kalau memang seorang suami tidak mencintai istrinya dan menyampaikan, menyerahkan kepada keluarga, sesungguhnya keluarga mereka, seorang istri punya keluarga yang sangat mencintai istrimu. Masya Jadi hati-hati, jangan gampang mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti perasaan istri tuh. Perhatikan. Iya, apalagi istri itu pasti disayang banget sama orang tuanya, sama Iya, ayahnya betul. apalagi. Jangan macam-macam lah gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustazah Nada. Buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hari ini. Jadi yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.